Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Kembali kita belajar lagi dalam materi ilmu pengetahuan alam kelas 8. Masuk ke materi ke-8 Selasa 22 September 2020. Materi bab ketiga yaitu usaha dan pesawat sederhana. Oke, kita masuk ke bagian pertama yaitu usaha. Bagian A ya, usaha. Nomor 1. Usaha adalah adanya perpindahan perubahan posisi pada benda akibat benda tersebut dikenai gaya. Ya. Jadi seseorang dikatakan melakukan usaha apabila dia melakukan pemindahan benda. Benda itu dipindah oleh gaya yang dia lakukan. Nah, itu maka orang tersebut dikatakan melakukan usaha. Jadi kita memindahkan badan kita dari rumah ke sekolah. Nah, itu juga termasuk usaha. Dan di situ ada perpindahan. Perpindahannya apa? Badan kita dari rumah pindah ke sekolah. Nah, itu juga disebut dengan usaha. Ya, besarnya usaha ini tergantung dari besarnya gaya dan jauhnya perpindahan. Nah, besarnya gaya yang diberikan kepada benda, dilakukan kepada benda itu menyebabkan benda berpindah. Nah, besarnya itu tergantung dari usaha yang dikenakan terhadap benda tersebut dan jauhnya perpindahan benda tersebut. Oke. Secara sistematis besarnya dapat dihitung persamaan berikut W sama dengan gaya dikali perpindahan. Di mana W adalah usaha, satuannya Joule, F adalah gaya, satuannya Newton, dan S adalah perpindahan. Satuannya adalah meter. Maka usaha sama dengan gaya dikali perpindahan. Sebagai contoh, misalkan berapakah usaha yang kalian lakukan ketika kalian mendorong sebuah meja dengan gaya 10 Newton dan perpindahan meja tersebut sebesar 2 meter. Berapakah usaha yang kamu lakukan? Jika mengikuti rumus W sama dengan F dikali S, maka didapat W sama dengan F-nya itu gayanya adalah tadi 10 Newton. S-nya adalah 2 meter. Maka usaha yang kamu lakukan untuk menggeser meja tersebut adalah 10 dikali 2. W sama dengan 20 Joule. Seperti itu ya. Oke. Nilai usaha ini sangat dipengaruhi oleh adanya perpindahan. Seperti ini misalkan, jika gaya searah dengan perpindahan, usaha bernilai positif. Kita mendorong ke kanan sebuah meja tersebut bergerak ke kanan, maka nilainya positif. Gitu ya. Nah, usaha yang dilakukan jika bernilai negatif seperti apa? Misalkan kita beri gaya benda tersebut ke kanan, tapi perpindahan bendanya itu ke kiri, maka usaha bernilai negatif. Nah, jika kita kasih gaya benda tersebut, bendanya tidak bergerak dan tidak pindah, maka usaha di sini bernilai 0 karena tidak ada perpindahan. Gitu ya. Dan jika gaya membentuk sudut dengan arah perpindahan, usaha ditentukan dari hasil kali antara gaya yang searah perpindahan dengan jarak perpindahan. Misalkan kita kasih gaya ke kanan, terus kita kasih gaya lagi ke depan. Kita kasih gaya nih. Kita kasih gaya pertama ke kanan, yang kedua ke depan. Nah, kita lihat benda tersebut yang kita kasih gaya tersebut bergesernya kemana? Jika benda tersebut gesernya ke kanan, maka arah perpindahannya itu bisa dikalikan dengan arah gaya yang ke kanan tersebut. Artinya adalah perpindahannya searah dengan arah gaya. Itu bisa dihitung dengan rumus usaha sama dengan gaya dikali perpindahan karena membentuk sudut, maka usaha sama W sama dengan F1 dikali S, di mana F1 ini sama dengan F cos alpha.
Kenapa cos alfa? Karena di sini gaya tersebut membentuk sudut. Jika gaya membentuk sudut dengan arah perpindahan, usaha ditentukan dari hasil kali antara gaya yang searah perpindahan. Ya, jadi ada gaya yang searah perpindahan ini, ya, kita kali dengan hasil dari jarak perpindahan tersebut. Nah, seperti itu ya. Oke, ini adalah usaha. Ya, sekali lagi, usaha adalah adanya perpindahan perubahan posisi benda akibat dikenai gaya. Ya, jadi usaha erat kaitannya dengan gaya dan perpindahan. Gitu ya. Oke. Itu adalah gaya. Yang kedua adalah hubungan usaha dan energi. Ya, kita melakukan usaha. Ya, jika dikeluar dari konteks ilmu fisika, kita melakukan usaha. Kita melakukan usaha itu harus membutuhkan energi. Maka usaha ini erat kaitannya dengan energi. Ya, jika tidak ada energi, kita tidak dapat melakukan usaha. Itu ya, usaha pun tidak terjadi jika tidak ada energi. Itu. Maka di bagian keduanya hubungan usaha dan energi itu, energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha, sehingga usaha dapat dikaitkan dengan energi. Ya, artinya dengan adanya energi kita dapat melakukan usaha, dan jika tidak ada energi maka kita tidak dapat melakukan usaha. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Jika gaya melakukan usaha terhadap suatu benda, akan terjadi perubahan energi pada benda tersebut. Besar usaha sama dengan perubahan energi kinetik atau perubahan energi potensial. Gitu ya. Di sini kuncinya adalah besar usaha sama dengan perubahan energi kinetik atau perubahan energi potensial. Seperti itu ya. Maka usaha sama dengan ya F kali S, atau usaha sama dengan W sama dengan M dikali A dalam kurung Pi T kuadrat dikurang Pi 0 kuadrat dibagi 2A, atau menjadi besarannya adalah setengah MP kuadrat, ya, disebut energi kinetik, ya, sehingga menjadi energi kinetik itu dituliskan energi kinetik sama dengan setengah MP kuadrat. EK itu energi kinetik Joule, M massa benda kilogram, dan V adalah kecepatan gerak benda massa per sekon. Energi kinetik adalah setengah massa dikali kecepatan. Kecepatannya dikuadratkan. EK sama dengan setengah MP kuadrat. Nah, hubungannya dengan energi adalah ketika energi kinetik ini berhubungan dengan usaha ini berhubungan dengan energi kinetik, maka menjadi W sama dengan delta segitiga ya, delta energi kinetik. Ya, dari mana? Dari EK2 dikurang EK1 sama dengan setengah M Pi 2 kuadrat dikurang Pi 1 kuadrat. Maka hasil dari hubungan energi dan usaha tersebut didapat bahwa usaha sama dengan delta EK1 energi kinetik 2 dikurang energi kinetik 1 sama dengan setengah M dalam kurung Pi 2 kuadrat dikurang Pi 1 kuadrat. Itu adalah usaha. Itu ya, usaha berkaitan dengan energi kinetik. Ya. Nah, kalau energi potensial itu didapat dari EP energi potensial, massa dikali G gravitasi bumi dikali ketinggian. Keterangannya adalah energi potensial EP itu sama dengan M massa kilogram, G gravitasi 10 meter per sekon gravitasi bumi, dan H tinggi benda dari permukaan tanah. Ya, nah jika dikaitkan erat dengan usaha, energi tersebut menjadi W sama dengan delta energi potensial sama dengan energi potensial 2 dikurang energi potensial 1 sama dengan M dikali G dalam kurung H2 dikurang H1. Ini adalah berkaitan dengan energi, ya, energi potensial
dalam usaha atau usaha berkaitan dengan energi potensial. Nah, kita ulangi lagi di sini. Usaha pada energi potensial ini berkaitan dengan, kata kuncinya adalah kecepatan P. Ya, kata kunci pada energi kinetik, energi kinetik itu ya adalah massa dikali kecepatan. Ya, jadi energi kinetik sama dengan setengah M P kuadrat kecepatan ya. Ya, itu energi kinetik berkaitan dengan kecepatan. Nah, kalau energi potensial ini berkaitan dengan ketinggian. Kenapa dengan ketinggian? Karena pada rumus energi potensial ini ya, M kali G dikali H, massa dikali gravitasi bumi dikali ketinggian. Itu ya. Misalkan contohnya untuk usaha pada energi kinetik. Ya, kita lihat. W sama dengan delta energi kinetik. EK2 dikurang energi kinetik 1 sama dengan setengah dikali massa P2 kuadrat kurang P1 kuadrat. Misalkan ada energi kinetik pertama sebesar misalkan sebesar 10 Joule. Ya. Nah, energi kinetik kedua adalah 20 Joule. Gitu ya. Maka W-nya sama dengan EK2 dikurang EK1. EK2-nya tadi 20, EK1-nya 10. Maka energi kinetiknya adalah EK2 dikurang EK1. Maka hasilnya adalah 10. Gitu ya. Oke, untuk energi potensial. Ya, energi potensial ini misalkan sebuah benda ya bermassa 10 kg. Jatuh dari ketinggian pertama. Ketinggian pertama itu misalkan 10 meter. Dia jatuh ke ketinggian kedua 5 meter ya. Nah, dari 5 meter nanti turun lagi ke dasar gitu ya. Nah, tinggi pertama itu adalah 10, tinggi kedua adalah 5. Maka usaha dalam kaitannya dengan energi potensial adalah W sama dengan EP2 dikurang EP1. Karena masanya sama 10 kg, gravitasi buminya sama 10 meter per sekon, maka usaha Ratkinin dengan energi potensial dihasilkan sama dengan masanya tadi adalah 10 dikali gravitasi bumi 10 ya. 10 kali 10 dalam kurung H2 dikurang H1, di mana H2-nya tadi 10, H1-nya adalah 5. Maka hasilnya adalah M 10 dikali 10 dalam kurung ya 10 dikurang 5. Jadi hasilnya 100. 10 kali 10 100 dikali 5. Jadi hasilnya adalah 500 Joule untuk energi potensial. Seperti itu. Ya. Erat kaitannya dengan energi dan usaha pada energi kinetik dan energi potensial, ada laju energi setiap waktu. Jadi ada energi yang bekerja setiap waktu. Ya, melakukan usaha setiap waktu. Nah, usaha laju energi setiap waktu adalah daya yang dilakukan benda yang melakukan usaha dalam setiap waktu. Jadi, usaha itu dilakukan setiap waktu. Maka rumusnya P, daya. Ya, sama dengan usaha dibagi waktu. Ya, daya sama dengan W, usaha dibagi waktu. Berapakah daya? Ya. Jika seseorang melakukan usaha 1000 Joule ya dalam waktu 25 detik. P sama dengan 1000 dibagi 25. Itu ya. Ya. Sama dengan 4. 40. Gitu ya. Oke, atau daya ini dapat dicari dengan delta energi kinetik dibagi waktu. Atau delta energi potensial dibagi waktu. Sesuai rumusnya ya. Lihat di buku adik. Itu. Sekali lagi di sini ya. Hubungan usaha dan energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha, sehingga usaha dapat dikaitkan erat dengan energi.
Artinya dengan adanya energi kita dapat melakukan usaha, dan jika tidak ada energi maka kita tidak dapat melakukan usaha. Ya, jika Gaia melakukan usaha terhadap sebuah benda, akan terjadi perubahan energi pada benda tersebut. Ya, besar usaha sama dengan perubahan energi kinetik atau perubahan energi potensial. Tadi, di mana W sama dengan delta energi kinetik sama dengan ya energi kinetik 2 dikurang energi kinetik 1 sama dengan M dikali setengah M dalam kurung pi 2 kuadrat kurang pi 1 kuadrat. Nah, usaha kaitannya dengan energi potensial adalah W sama dengan delta energi potensial sama dengan EP2 dikurang EP1 sama dengan M dikali G M titik G dalam kurung H2 dikurang H1. Dan untuk laju energinya adalah usaha ya daya P daya sama dengan ya W per T usaha dibagi waktu, atau delta energi kinetik dibagi waktu, atau delta energi potensial dibagi waktu, seperti itu. Oke, ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.